menghitung sebanyak 14 kali. Jadi 12 kali gaji bulanannya ditambah gaji ke-13 termasuk tunjangan hari rayanya. Untuk alokasi anggaran 2022, Dirjen Perimbangan Keuangan juga telah memberikan surat edaran, ini SE Dirjen Perimbangan Keuangan, nomor S204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Di mana dijelaskan di sini beberapa hal yang bisa kita highlight adalah pertama, kebutuhan gaji pokok P3K guru 2021 itu sudah dialokasikan sebanyak 14 bulan gaji, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13, dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimulai sejak Januari 2022. Ini untuk guru yang lulus seleksi di tahun 2021. Sedangkan untuk guru yang nanti diikutkan pada seleksi 2022, maka kebutuhan gaji pokok guru P3K-nya itu diasumsikan sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru tersebut itu dimulai di bulan Oktober 2022. Dan juga ditegaskan kembali bahwa alokasi dana yang diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi dana DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini kira-kira sebenarnya bisa kita gunakan analogi anggaran pendidikan 20% dari APBN. Bagaimanapun mungkin ada sektor lain yang mungkin butuh, ya namanya anggaran pendidikan ya harus sudah dispesifikkan 20% sehingga memang tentunya itu harus dialokasikan seperti penggunaan yang ditentukan. 2021 dari kami di Dirjen Perimbangan Keuangan sudah mengeluarkan surat S98 yang terbaru adalah S204. Jadi secara prinsip Ibu, di dalam kami menghitung kebutuhan transfer ke daerah, karena untuk belanja pegawai ini merupakan komponen dari dana alokasi umum. Nah, mungkin kalau boleh, kami hanya satu slide saja Bu, di slide 13, bagaimana alokasi yang kami perhitungkan yang saat ini sudah ada di alokasi untuk tahun 2022. Jadi kalau kita perhatikan, perhitungan alokasi dasar yang menjadi bagian di dalam komponen dana alokasi umum, yang ini adalah peruntukannya untuk belanja pegawai. Untuk 2022 ini, total alokasi yang sudah disediakan itu sebesar 12,22 triliun. Nah ini komponennya kalau kita lihat, untuk belanja pegawai bagi P3K guru, itu jumlahnya sekitar 10,58 triliun. Nah ini bagaimana cara penghitungannya sesuai dengan surat yang dikeluarkan bagi guru-guru P3K yang sudah diangkat tahun 2021, ini seleksinya yang sudah lulus. Untuk 2022-nya kami sudah menghitung sebanyak 14 kali. Jadi 12 kali gaji bulanannya ditambah gaji ke-13 termasuk tunjangan hari rayanya. Nah sementara untuk formasi yang kita perkirakan diangkat di tahun 2022 ini, itu perhitungan belanja pegawainya dihitung sebanyak 3 bulan, nah itu sekitar 6,75 triliun, sehingga ketemunya adalah 10,58. Nah, plus juga ini ditambahkan untuk P3K non-guru, formasinya di 2022 ini. Mungkin itu Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana antisipasi di APBN 2022, kami dari Kementerian Keuangan sudah memperhitungkan kebutuhan untuk belanja pegawai bagi P3K yang akan diangkat tahun ini. Terima kasih. Sesuai dengan materi RDP hari ini, ya, yang akan kami jawab adalah dari sisi sesuai dengan pertanyaan RDP Panja. Ini sama dengan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu. Bagaimana skema dan kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk tenaga kependidikan agar dapat mengikuti seleksi P3K, maupun bagaimana kebijakan anggaran pemerintah daerah
dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan GTK honor menjadi ASN atau GTK P3K. Langsung ke slide ke-7, dalam kerangka dukungan kebijakan penganggaran gaji dan tunjangan GTK di daerah, ini Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2021 tadi. Selanjutnya menindaklanjuti Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai. Pemerintah dengan perjanjian kerja, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 2021 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2022 dan sedang menyusun Permendagri mengenai Pedoman Pensiunan APBD 2023 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPR serta khususnya bagaimana dukungan penganggaran P3K di daerah. Kedua, skema pengangkatan GTK menjadi honorer menjadi ASN mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3. Selanjutnya, langkah-langkah percepatan yang telah dilakukan oleh Kemendagri. Pertama, penegasan kompensasi bagi ASN, PNS, dan P3 dalam Permendagri 27 dan telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah serta melakukan evaluasi terhadap APBD provinsi dengan menegaskan kembali dan telah tercantum dalam Permendagri 27 2021 antara lain penganggaran untuk gaji pokok tunjangan ASN itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji, tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dengan formasi pegawai tahun 2022. Selanjutnya, belanja yang bersifat mengikat, karena ini dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup setiap bulannya. Selanjutnya, penegasan, next slide. Penegasan pemerintah daerah mengalokasikan belanja ASN, PNS, dan P3, ini berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendaganggunan aparatur negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah memperhitungkan alokasi dasar perhitungan DAU. Keempat, penegasan kepada pemerintah daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendaya-gunaan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3 pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3 tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3 itu merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari alokasi DAU atau alokasi dana transfer umum sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang 9 2020 tentang APBN 2021 sehingga penggunaannya tadi secara spesifik atau earmark tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3 yang belum direalisasikan dan atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi P3 pemerintah daerah pada tahun 2021 itu digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3